نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, rekan remaja pemuda, adik-adik yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi limpahan nikmat baik iman, Islam maupun kesehatan, sehingga bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk menguatkan keimanan kita, khususnya keimanan kepada kitab Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk terus memanjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan masuk tafsir surat Al-Baqarah ayat 108. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Dalam surat Al-Baqarah ayat 108 Allah berfirman di sana, ini rangkaiannya rangkaian 107 dan 106 ya. Jadi 106 dan 107 kemarin itu menceritakan tentang kebiasaan Bani Israel sejak dari zaman Musa, Isa dan hingga Muhammad itu menentang, dan salah satu bentuk penentangan itu adalah mempermasalahkan atau menanyakan sesuatu. Kalau di 106 kemarin kan Bani Israel itu mempermasalahkan tentang nasakh ya. Nah di 107 dan di 108 itu Allah sekali lagi menegaskan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini, itu merupakan hak sepenuhnya dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di 108 ini mari kita mulai. Am turiduna an tas'alu rasulakum, am ataukah. Jadi ini diawali dengan ataukah, ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, konteks sebelumnya. Turiduna, apakah ataukah turiduna kalian itu menginginkan atau menghendaki antas alu rasulakum, untuk meminta rasulakum kepada rasul kalian, kama su'ila, sebagaimana telah meminta ya, kama su'ila, sebagaimana su'ila telah diminta Musa min qabl, Nabi Musa dahulu. Jadi Bani Israel dulu itu meminta kepada Nabi Musa hal-hal yang bahkan sampai di luar batas. Wa may yatabaddalil kufra bil iman, dan barang siapa yang mengganti ya, keimanan dengan kekafiran ya,
faqad dhalla sawa as-sabil, maka sungguh dia telah menyimpang atau tersesat dari jalan yang lurus. Ya. Bapak-Ibu sekalian, mari kita mulai tafsirnya. Nahallahu ta'ala fi hadhil ayatil karimah. Allah melarang, Allah Subhanahu wa taala melarang melalui firman-Nya yang mulia ini. Apa yang dilarang? An kasrati su'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kasrati su'al, untuk terlalu banyak bertanya, anil asya'i qabla kauniha, akan sesuatu yang belum terjadi atau belum ada wujudnya. Kama qala ta'ala, ya, sebagaimana firman ini, ya. Jadi sekali lagi, nahallahu ta'ala, Allah itu melarang kepada ya, manusia, sebetulnya seluruh manusia, tapi di sini ya, mukhatabnya atau tujuannya itu adalah Bani Israel yang pada ayat-ayat sebelumnya itu ya, selalu mempertentangkan atau mempermasalahkan, bahkan menanyakan hal-hal yang di luar batas. Ya. Ini bermunasabah dengan surat Al-Maidah ayat 101, di mana Allah berfirman juga di sana, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubadalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu ya, menanyakan ya, sesuatu, an asya ya, intu badalakum tasukum, jika diterangkan kepadamu maka kamu akan susah menerimanya atau akan menyulitkanmu untuk memahaminya. Wa intas'alu anha ya, hina yunzalul qur'anu tubadalakum, akan tetapi jika kamu menanyakan sesuatu ya, ketika Al-Quran itu diturunkan atau setelah Al-Quran itu diturunkan, antu ba'dalakum, pastilah diterangkan kepadamu, tentu saja oleh Nabi. Menurut Ibnu Katsir artinya apa? Ai wa intas alu an tafsiliha ba'da nuzuliha tubayyana lakum ya. Sekiranya kamu itu menanyakan secara rinci setelah turunnya Al-Quran, turunnya firman Allah, tubayyanu lakum, maka tentu akan diterangkan kepadamu. Wala tas'alu anisyai'i qabla kaunihi ya. Dan janganlah kamu menanyakan sesuatu yang belum ada wujudnya atau belum ada firmannya, belum terjadi. Fala allahu ayyuharrama min ajli tilkal mas'alah ya. Maka hal itu akan diharamkan oleh karena pertanyaan itu. Walihada ja'a fi sahih ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih Bukhari di sini, inna a'zamal muslimina jurman, sesungguhnya orang muslim yang paling besar dosanya itu adalah man sa'ala an syai'in lam yuharram ya, barang siapa yang menanyakan sesuatu ya, tadinya sesuatu tersebut lam yuharram, belum diharamkan, akan tetapi fahurima min ajli mas'alati ya, tapi kemudian oleh karena pertanyaan itu maka itu diharamkan. Walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika ditanyakan kepada Rasulullah, ini ada contoh kasus, anir rajuli yajidu ma'amro'atihi rajulan, suatu ketika ada laki-laki menemui Rasul ya, menanyakan tentang laki-laki yang menemui istrinya sedang bersama orang lain ya. Fa in takallama bi amrin azim ya.
ya. Jadi pada saat itu Rasul enggan untuk berbicara, ya. Karena jika berbicara, fa in takallama bi amrin azim, maka itu sama dengan membicarakan sesuatu yang besar. Wa in sakkata ala mithli dzalik, kalau misalnya Rasul itu diam pada saat itu, maka tentu Rasul akan mendiamkan permasalahan itu, dan tentu itu akan menjadi masalah yang besar kelak di kemudian hari. Fakariha Rasulullah, maka Rasul tidak suka dengan suasana tersebut. Rasul, ya, kariha ini banyak artinya, ada tidak suka, ada benci, ya, ada marah, termasuk juga di dalamnya, ya. Al-masaila wa'abaha, tentang masalah yang ditanyakan itu dan mencelanya. Jadi ada laki-laki bertanya kepada Rasul, ya, bagaimana kalau seorang laki-laki ketika menemui istrinya, ternyata istrinya sedang bersama orang lain. Nah, Rasul pada saat itu diamnya itu karena benci, ya. Ya, akhirnya Rasul menjawabnya, summa anzalallahu hukmal mula'anah. Karena kasus itu Rasul menjawabnya, ya, dengan kondisi tidak senang, maka hal itu menjadi dasar Allah menurunkan firman-Nya tentang ayat atau hukum li'an, ya. Nah, Bapak Ibu nanti lihat li'an itu bagaimana, ya. Li'an itu seorang laki-laki yang menuduh istrinya berbuat serong atau lebih dari itu, ya. Sementara istrinya juga melawan, misalnya bersumpah tidak melakukannya, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Jadi ada yang mengatakan li'an itu sumpah dari seorang laki-laki mengenai istrinya serong, ya, dan seterusnya. Itu nanti pembahasannya tentang fikih itu, ya. Tanyakan kepada siapa di sini, Ustadz Jaki, ya. Walihada sabata fi sahihaini min hadisil Mughirah bin Syu'bah, ya. Oleh karenanya ditetapkan di dalam dua kitab sahih dari hadis Mughirah bin Syu'bah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yanha angkila wa qala, melarang untuk mengatakan ini dan itu. Kila wa qala ini mungkin ini yang termasuk juga di dalamnya terlalu banyak, terlalu banyak omong hal-hal yang tidak berguna dan seterusnya. Wa kasrati su'al, dan banyak bertanya. Tapi banyak bertanyanya bukan sama dengan kita diskusi, bukan, beda, ya. Wa idha'atil mal, dan menghambur-hamburkan harta. Jadi di dalam kisah ini, dalam tafsir ini, kita menemukan hal-hal yang dilarang oleh Rasul, yang dibenci oleh Rasul. Pertama tadi angkila wa qala, berkata ini dan itu, maksudnya terlalu banyak, orang Jambi bilang terlalu banyak cerita gitu, ya, tapi tidak melakukan apa-apa, ya. Wa kasrati su'al, banyak bertanya. Wa idha'atil mal, dan menghambur-hamburkan harta. Wa fi sahihi Muslim, di dalam sahih Muslim, ya, di sana Rasulullah juga ada hadis di mana Rasulullah itu berkata, "Zaruni ma taraktukum," biarkanlah aku, ya, dengan apa-apa yang telah aku tinggalkan. Fa inna ma halaka man qablakum bi kasrati su'alihim, ya, karena sesungguhnya telah banyak yang binasa, maksudnya dari orang-orang terdahulu. Siapa mereka? Man qablakum, orang-orang sebelum kalian itu, bi kasrati su'alihim, oleh karena terlalu banyak bertanya, menanyakan sesuatu. Wa ikhtilafihim, akan tetapi bertanyanya itu bertanya untuk menentang, ya, kayak Bani Israil, ya. Kita masih ingat cerita penyembelihan
sapi betina atau Baqarah ya. Suruh sembelih sapi, ditanya sapi apa? Ya sapi betina. Yang seperti apa? Yang tua apa yang muda? Yang warnanya kayak apa? Sudah dipekerjakan atau belum? Nah, ini banyak bertanya. Ini yang dimaksud qila wa qala tadi. Bertanyanya itu memang bertanya karena untuk menghindari perintah itu. Akhirnya hampir saja itu tidak mereka lakukan. Dengan begitu aja mereka udah termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Jadi kalau kata Nabi, orang-orang terdahulu itu banyak yang binasa gara-gara kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Ya. Kebiasaan bertanya, mempersoalkan sesuatu yang kadang-kadang soal itu tidak penting. Ya. Nah, itu dia. Waqtilafihim ala anbiyaihim, dan mereka itu menentang para nabi. Fa idza amartukum bi amrin, ya, maka jika aku memerintahkan kalian tuh dengan satu urusan atau satu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah sebisa kalian atau semampu kalian. Ini kata Rasul ya. Jadi kalau datang perintah dalam Al-Quran, kok ya tiba-tiba kita baca Quran dengan tafsirnya, dengan terjemahan dan tafsir, kok kita paham betul, nah itu langsung kerjakan ya, langsung dikerjakan. Ya. Nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, tapi kalau aku melarang kalian untuk akan sesuatu ya, fajtanibuhu, maka jauhilah ya. Wa hadza innama qalahu ba'da ma akhbarahum annallaha kataba alaihimul hajj ya. Dan ungkapan ini, perkataan ini ya, dikatakan setelah Allah itu mewajibkan alaihimul hajj, ibadah haji dan sebagainya. Ini historisnya ya. Dulu ada ketika ada perintah untuk melaksanakan haji, tiba-tiba ada seorang laki-laki bertanya, faqala rajulun ukulla amin ya Rasulullah, ya, apakah haji itu setiap tahun ya Rasulullah? Ya, jadi ini ada laki-laki bertanya. Fasakata anhu Rasulullahi salasa, ketika Rasul ditanya, ya Rasul, apakah haji itu setiap tahun wajibnya? Maka Rasul itu diam sampai salasa. Orang itu 3 kali bertanya. Akhirnya Rasul menjawab juga, summa qala alaihi salam, la walau qultu, tidak ya, walau qultu na'am la wajabat, kalau aku katakan iya maka itu akan menjadi wajib. Diandai dulu Rasul itu mengatakan ya tiap tahun wajib, sampai sekarang kita diwajibkan untuk haji tiap tahun, tentu itu kan akan memberatkan ya. Walau wajabat lamastata'tum, ini dia, kalau sampai diwajibkan setiap tahun maka tentu itu akan memberatkan kalian. Nah, makanya kemudian ibadah haji bagi siapa yang mampu ya, dan tidak terlalu penting itu haji berulang-ulang. Lebih baik ya menghajikan orang yang belum haji, apakah dari kalangan orang tua, saudara, dan lain-lain. Summa qala daruni ma taraktukum. Nah, maka Rasul sekali lagi mengatakan, biarkanlah aku dengan apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Al-Hadis. Wa hakadza qala Anas bin Malik, nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Jadi ini ada sahabat ini, Anas bin Malik, dia ingat kami itu kami dilarang oleh Rasul untuk menanyakan sesuatu. Fakana yu'jibuna ayati ya, ayati ar-rajulu min ahlil badiyah fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Para sahabat dulu itu
kalau ingin bertanya itu dipikir-pikir dulu. Bahkan kebanyakan mereka tidak jadi bertanya, ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka berharap datangnya ini orang-orang Baduy. Orang Baduy ini kan suka bertanya kepada Rasul, ya. Kalau mereka bertanya sesuatu, maka para sahabat ini wa nahnu nasma, dengan senang hati untuk mendengarkan jawaban Rasul. Itu ya, mereka punya etika kepada Rasul seperti itu, tidak berani bertanya. Umat Nabi Muhammad itu bedanya dengan umat Nabi sebelumnya atau Bani Israel lah, seperti itu. Itu mereka sangat etis, sopan kepada Rasul, tidak seperti Bani Israel. Bani Israel itu bukan malu-malu lagi, bukan takut lagi, memaksa, ya. Masih ingat nggak kisahnya dulu? Kehausan, langsung minta kepada Musa, Musa tolong turunkan air. Akhirnya Musa memukulkan tombaknya ke batu, maka memancarkanlah 12 mata air. Musa lapar, tolong kami. Hanya Musa meminta kepada Allah dan diturunkan manna wa salwa dulu, ya. Apalagi Musa, kami kepanasan. Hanya diciptakanlah awan. Atas permohonan Musa itu Allah menciptakan awan. Jadi luar biasa umat seperti ini. Nggak ada sopan santunnya, nggak ada tata keramanya, langsung aja minta gitu ya. Bahkan memaksa. Nah, pada masa Isa juga seperti itu. Pada masa Isa itu apa? Isa, kalau engkau berhasil menurunkan makanan kali ini, wah ini jadi urusannya udah urusan itu terus ya, urusan kampung tengah katanya. Kalau kau bisa menurunkan makanan hari ini di siang bolong ini, kami akan beriman kepadamu. Nah itu dia. Akhirnya Musa memohon pada saat itu, dan siang hari diturunkanlah makanan yang sangat banyak. Dan anehnya makanan itu adalah makanan yang tidak pernah ditemukan sebelumnya. Dan makanan itu bukanlah makanan yang khas musimnya pada saat itu gitu. Nah itu memang benar-benar dari Allah. Tapi apa yang terjadi? Yaitu hanya sebagian kecil yang beriman. Nah itu. Tapi kalau umat Nabi Muhammad tuh etis banget dia, sopan. Masih ada rasa malu kalau kepada Nabi, takut. Jangan mau minta aneh-aneh, mau bertanya aja malu-malu kayak gini. Jadi mau bertanya tuh, ini ada cerita juga. Ada seorang sahabat tuh 1 tahun sudah memendam kerinduan untuk bertanya kepada Rasul. Sudah 1 tahun itu, tapi dipendam karena tadi itu, karena malu dan takut kepada Rasul. Nah sahabat yang kayak gitu tuh di dalam hatinya, mudah-mudahan ada orang Baduy yang bertanya kepada Rasul tentang sesuatu gitu. Jadi mereka senang untuk Rasul itu menjelaskan sesuatu. Nah, sakingnya seperti itu, dipendam ya. Ya tentu nanti di lain kesempatan ada waktu yang pas, sahabat tadi pasti bertanya ya. Nah Bapak sekalian, jadi menanyakan sesuatu dan minta sesuatu itu yang aneh-aneh itu di dalam agama dilarang. Dulu juga kita masih ingat ya, ketika Rasul ditanya oleh Bani Israel yang hidup pada masa itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau engkau Muhammad bisa menjawabnya, aku akan masuk menjadi pemelukmu. Ya, waktu itu ya, makanan apa saja yang diharamkan kepada dan yang dihalalkan kepada Nabi Yakub itu kan di luar konteks. Nabi Yakub yang dulu, Nabi Muhammad belum ada waktu itu, belum tahu. Terus yang lebih aneh lagi itu, kenapa, mohon maaf, kenapa dari sperma dan dari ovum itu bisa melahirkan 2 bentuk manusia yang berbeda, ada laki-laki dan perempuan. Rasul pernah ditanya seperti itu oleh orang-orang Yahudi itu, dan semuanya dijawab oleh Rasul. Satu lagi pertanyaannya, kalau bahasa kita nih, ya Muhammad, bagimu yang sahabat, yang malaikat yang menjadi sahabat itu malaikat Jibril atau Mikail? Sampai ditanya seperti itu.
Nah, itu kan pertanyaan yang aneh-aneh. Tapi sayangnya setelah dijawab, sedikit dari mereka tuh yang mau mengikuti, mau masuk Islam atau menjadi pengikut Rasul. Tetap aja sebagian besarnya itu tidak mau beriman. Ya. Tapi kalau diskusi-diskusi di majelis taklim itu bagus, ya kan, memang untuk apa? Untuk mendapatkan penjelasan. Kalau yang dimaksud, yang dilarang itu adalah bukan diskusi, bertanya itu kila wa kola, latah gitu, ngomong ini itu, ya. Kemudian memang di dalam pertanyaan itu terselubung niat apa? Untuk menghindari perintah Allah. Ini dia. Jadi banyak bertanya, ya, supaya perintah Allah itu tidak dikenakan pada mereka. Mereka ingin mengelak dari perintah itu. Itu. Dan juga terselubung niat untuk menjatuhkan martabat Rasul. Itu yang bertanya yang akan mengakibatkan seseorang itu binasa, ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, insya Allah kita tidak seperti itu. Waqala Bazar berkata, Haddatsana Muhammad bin Musanna, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Musanna. Haddatsana Fudail, juga mengabarkan Ibnu Fudail dari Atok bin Sa'ib, dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas. Ma ra'aitu qauman khairan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bazzar itu mengatakan begini, ma ra'aitu qauman, aku belum pernah melihat suatu kaum khairan, yang baik gitu, atau sebaik-baiknya kaum gitu, ya, min ashabi Muhammad, selain sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masa aluhu illa, ya, mereka itu apa? Tidak pernah bertanya tentang sesuatu, ya, ya. Illa, ya, illa an sintai asyrata mas'alah, kecuali 2 masalah, apa? 12 masalah, 12 persoalan, kulluha fil Quran, dan 12-nya itu sudah ada di dalam Al-Quran, ya. Jadi yang di pengakuan atau testimoni Bazzar ini bagus banget, sahabat-sahabat Rasul itu, gitu ya. Aku belum pernah menemukan kaum seperti itu, ya. Tidak banyak bertanya. Kalaupun bertanya sesuatu yang sudah ada di dalam Al-Quran, maksudnya untuk mendapatkan penjelasan. Tidak banyak apa, kalau orang Jambi bilang, tidak banyak becekak gitu ya. Ketika turun perintah Allah, sudah paham, dikerjakan. Kalau belum paham, ditanya pada Rasul bagaimana melaksanakannya. Kalau turun larangan, langsung dijauhi larangan itu, ya. 12 persoalan itu yang pernah ditanya oleh para sahabat, dan kemudian semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Misalnya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, itu ada di surah Al-Baqarah ayat 219 tentang khamr dan minuman keras. Kemudian yas'alunaka 'anil syahril haram, bulan-bulan yang haram, di Al-Baqarah ayat 217. Dan wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya tentang anak-anak yatim, ya, di Al-Baqarah ayat 220, ya. Hadza wa ashbahuhu, ya, dan hal-hal yang serupa. Hanya ini, sepanjang riwayat sahabat-sahabat mengikuti Rasul itu hanya itu yang ditanya untuk mendapatkan penjelasan. Nah, kalau Bani Israel ini gerak dikit Nabi Musa bertanya, dia gerak dikit Nabi Musa dia bertanya, gitu ya. Nah, ini kalau Bani Israel. Tapi kalau para sahabat ini, yaitu tadi sami'na wa ta'na, seperti itu, ya.
Wa qauluhu ta'ala, diteruskan surat Al-Baqarah yang ayat 108 ini, am tuliduna an tas'alu, ya, ila akhir ayat. Itu artinya itu fil istifham, auhiya ala babiha fil istifham, merupakan bab kata tanya, wa huwa ingkari. Maksudnya itu wa huwa ya ummul mu'minina wal kafirin. Maksudnya firman Allah Al-Baqarah ayat 108 itu diawali dengan am tadi itu, am turiduna antas alu. Itu sebetulnya bukan hanya kata tanya atau question dari Allah kepada hambanya, akan tetapi ini yang pernah kita sebut, itu sindiran yang berisi kecaman gitu. Jadi amturiduna itu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian dibaca itu sebetulnya kecaman Allah kepada, sama dengan ayat sebelumnya, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, di ayat berapa kemarin, 107 ya. Itu juga bukan penegasan lagi itu. Kalau bahasa kita manusia nih, Allah tuh memarahi kita nih, memarahi. Misalnya kita punya anak gitu ya, suruh sholat tidak pernah mau sholat misalnya, atau payah betul, suruh ngaji payah betul. Nah kadang-kadang kan orang tua tuh keluar kata-kata ininya ya. Dan banyak jurus yang bisa disampaikan oleh orang tua. Sudah sekolah tinggi-tinggi tapi akhlaknya nggak bagus. Nah, ini orang tua kadang muncul kalimat nih, nak, kami menyekolahkanmu bukan untuk seperti ini, bukan untuk menjadi seperti ini misalnya. Ini kalau bahasa manusia. Nah firman Allah tuh kuat, am turiduna. Nih lagi-lagi nih melanjutkan firman yang kemarin, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tahukah kamu bahwa Allah tuh menguasai segala sesuatu. Nah hari ini juga maksudnya di Al-Baqarah 108 itu, am turiduna antas alu rasulakum ya. Kalau bahasa terjemah komunikasinya itu begini di ayat ini ya, dulu kalian tuh kepada Musa ya, senior atau moyang kalian lah dulu yang kepada Musa tuh selalu minta ini minta itu, bertanya ini bertanya itu, tapi tidak beriman juga. Nah di masa Nabi Muhammad tuh masih ada sisanya tuh orang-orang Yahudi itu yang juga sama seperti itu. Makanya turun firman ini ya, am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kamu itu akan bertanya kepada Rasul sebagaimana Musa ditanya oleh kaumnya pada saat itu atau sebelumnya ya. Nah ini jadi cukup keras ya peringatan Allah itu kepada hamba-hambanya. Nah ini ada kisah. Qala Muhammad bin Ishaq berkata, dia mengabarkan kepada saya Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas ya. Qala Rafi ibn Huraimah Awwahab bin Zaid. Jadi ada dua orang ini berkata, ternyata Rafi bin Huraimah ini dan juga Wahab bin Zaid ini adalah orang Yahudi pada masa Nabi. Dia berkata bagaimana? Ya Muhammad, i'tina bi kitabin tunazziluhu alaina minas samai naqra'u. Wah ini mirip-mirip orang Yahudi pada masa Musa. Wahai Muhammad, turunkanlah kepada kami kitab ya dari langit ya, turunkanlah kepada kami itu kitab dari langit, naqra'uhu, niscaya kami akan membacanya, wafajjir lana anharon ya nadba'ka wa nusaddiqka, alirkanlah kepada kami sungai-sungai
istilahnya di sini terselip, kalau kau bisa melakukan itu Muhammad, nadba'kah, kami akan mengikutimu, wa nusaddiqkah, dan kami akan membenarkanmu. Nah ini masih ada nih sisanya orang-orang Yahudi di masa Nabi Muhammad yang memiliki tipologi karakter seperti Yahudi pada masa Musa. Ada juga rupanya. Jadi namanya itu Rafi bin Khuraimalah dan juga Wahab bin Zaid. Ini dua orang Yahudi minta kepada Nabi Muhammad, Muhammad, coba turunkan kepada kami kitab dari langit, atau alirkanlah kepada kami sungai-sungai. Nah, kalau kau bisa mengerjakan itu, kami akan mengikutimu dan beriman kepadamu. Nah, ini dia. Nah, itu kan aneh itu. Itu bukan orang bertanya meminta petunjuk. Orang kalau bertanya itu kan meminta petunjuk untuk mendapatkan pencerahan. Nah, kalau seperti ini mintanya lain. Minta dengan niat untuk mengingkari. Niatnya tuh menjatuhkan martabat Nabi. Apa kira-kira? Nggak mungkin lah Muhammad bisa melakukan itu. Kan seperti itu niatnya, targetnya seperti itu. Ya. Nah, ini termasuk yang zalim, dan ini yang termasuk orang-orang yang orang terdahulu banyak yang telah binasa oleh karena sifat seperti itu. Maka kemudian fa'anzalallahu min qaulihim, maka turunlah firman Allah SWT, am turiduna an tas'alu rasulakum, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, nanti kalau baca surah Al-Baqarah ayat 108 tuh bayangannya seperti itu, jangan kosong. Nah, sudah beda insya Allah ya, kita baca Quran kosongan dengan sudah memahami tafsirnya, sudah memahami historisnya, sejarahnya, itu lain, lebih masuk ke kita ya. Kalau kayak kemarin manan sahmin ayatin au nunsiha, itu kalau orang belum tahu terjemah dan tafsirnya, kosong aja itu, lewat aja, kayak nggak ada bekas sejarahnya. Jadi kalau tahu tafsirnya, oh ternyata dulu pernah ada ayat yang Rasul itu memang dilupakan oleh Allah terhadap ayat itu. Orang-orang ada juga yang dilupakan terhadap ayat itu, sehingga ayat itu dinasah, diganti, dihapus, dan ditangguhkan, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kali ini juga gitu, ketika baca nanti amturiduna antas alu rasulakum, ini kalau kita letterlek aja, apakah kamu menginginkan untuk bertanya kepada Rasul kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana Musa ditanya sebelumnya. Itu kalau nggak tahu arti dan terjemahnya, tafsirnya, kosong aja. Jadi salah satu hikmah kita mempelajari tafsir ini adalah ketika kita paham historisnya, sejarahnya, dan ketika kita paham maksudnya, insya Allah itu akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebetulnya targetnya. Nah, sekalian, itu insya Allah itu yang bisa disampaikan pada pagi hari ini ya. Sedikit tapi mudah-mudahan itu menambah wawasan kita dan keimanan kita. Dan seterusnya, ujung ayat itu orang yang menukar atau mengganti ya, keimanan dengan kekafiran ya, sudah beriman nih, sudah beriman ya, tapi karena oleh satu hal imannya itu digadaikan. Nah, itu apa? Faqad dhalla sawa as-sabil. Maka orang-orang seperti itu sudah dolim, sangat dolim, dan jauh dari jalan yang lurus. Dulu pernah kita cerita ya, udah beriman, udah bagus sholatnya, puasanya, zakatnya, ternyata dia suatu saat entah sebab apa mengikuti praktek-praktek pesugihan misalnya, yang syarat atau banyak dengan kesyirikan. Nah, udah tergadai imannya itu. Dhalla sawa as-sabil. Banyak ya, banyak sekali. Hati-hati dengan
Yatabaddalil kufra bil iman, nih hati-hati, banyak. Nah, ini peringatan juga untuk saya pribadi utamanya dan kepada kita semua. Jadi apa sih menukar itu? Menukar keimanan dengan kekafiran itu, kita tahu perbuatan itu salah, sudah haram itu, tapi kita kerjakan karena kita punya kepentingan tertentu, punya keinginan tertentu. Nah, ini sudah badal itu. Dari usia berapa? Usia taklif kita ini berapa? Anggaplah 10 tahun ya. Jadi kalau kita usia 40 tahun, 30 tahun kita menjadi hamba Allah itu, ternyata di usia 43 tahun atau 45 tahun kita melakukan kekafiran, mengingkari ayat-ayat Allah. Dengan cara apa? Mengerjakan sesuatu yang dilarang, menjauhi sesuatu yang diperintahkan. Itu kebalikannya kan. Kalau orang beriman tuh mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, menghindari atau menjauhi larangan atau apa yang dilarang. Nah, kalau yang yatabaddalil kufra bil iman itu tadi kebalikan. Sudah jelas ada hukum haramnya untuk ditinggalkan, ternyata suatu saat dikerjakan ya. Sementara yang diperintahkan diabaikan. Nah, ini namanya yatabaddalil kufra. Nah, kalau sudah demikian maka faqad dhalla sawa as-sabil. Orang itu telah dolim atau melenceng, menyimpang dari jalan yang lurus. Baik Bapak sekalian, adik-adik, rekan remaja pemuda yang dirahmati Allah, insya Allah itu saja yang bisa kita sampaikan pagi hari ini. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.